Saroso, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Rumah Sakit Gatot Subroto. Nanti akan ditambahkan 5 rumah sakit lagi, yaitu Rumah Sakit Fatmawati, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Rumah Sakit TNI Angkatan Laut, Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng. Kami sudah sepakat untuk pasien-pasien yang akan dirujuk, maka pasien yang pertama akan dirujuk di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Kemudian setelah tempat tidur sudah penuh, maka pasien akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Saat ini kami sudah mendapat rujukan sebanyak 10 pasien. 10 pasien yang kami lakukan perawatan. Untuk pasien ini adalah pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan. Selain itu, kami juga ada orang dalam pemantauan. Sampai saat ini yang datang untuk orang dalam pemantauan sebanyak 21 orang. Dan untuk yang 10 pasien dalam pengawasan, saat ini kami masih menunggu hasil dari Litbangkes. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan dari Rumah Sakit Persahabatan. Mungkin ada pertanyaan? Any separate emails out? Kalau terkait 3 pasien yang keluar dari Rumah Sakit Pasar Minggu memberikan NRCM yang 5 hari ini, bisa jelaskan untuk dalam masuk waktu atau dalam pengawasan atau sampai harus dijawab, karena nanti sekitar jam 11:30 masuk pasien yang dari RCM menuju gedung linear itu. Jadi kami di Rumah Sakit Persahabatan ini, kalau dari rumah sakit lain, mereka akan konfirmasi dulu, kontak ke kami, apakah pasien ini memang masuk ke dalam kriteria pasien dalam pengawasan. Jadi ada beberapa pasien dengan yang sudah dirujuk, itu sudah masuk ke dalam pasien dalam pengawasan. Jadi pasien ini semua dirawat. Baik itu dari Cipto ataupun rumah sakit kemarin ini pernah dari Pertamina. Jadi semua pasien yang dirujuk itu adalah pasien yang sudah konfirmasi ke kami bahwa pasien itu adalah pasien dalam pengawasan. Good. Wow. Ini separate emails out. Apakah membuka posko aduan kepada masyarakat selain yang memang sudah sakit untuk dirujuk ke sini, kalau ada masyarakat yang merasa kurang fit dengan gejala-gejala mirip COVID-19, ini bisa mengecek kesehatan. Kalau ada, bisa membuka berapa orang satu hari dalam perawatannya. Kedua, bagaimana sih tahapannya ketika orang yang sipil gitu ya, maksudnya mereka mau secara aktif menanyakan kesehatan yang mereka mau konfirmasi seperti apa, dan bisa dijelaskan tadi kan ada 2 pemantauan dan dalam pengawasan. Itu bedanya seperti apa sih Bu? Biar nggak simpang siur juga informasinya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebetulnya kami dalam kondisi seperti ini sudah menyiapkan poli eksekutif. Sebetulnya tidak perlu masyarakat khawatir kalau tidak ada gejala. Jadi sebetulnya tidak ada screening yang menyatakan orang ini bebas dari corona. Jadi sebetulnya itu tidak ada. DKI sudah mempunyai posko. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, DKI sudah memberikan pemberitahuan
kalau ada yang ingin bertanya, sudah ada poskonya. Kalaupun ada keluhan di Dinas DKI, poskonya itu siap datang untuk mengetahui keluhan yang mungkin muncul. Jadi Rumah Sakit Persahabatan saat ini menyiapkan poli untuk kasus-kasus yang sebetulnya tidak ada gejala, tapi datang dengan meminta diperiksa apakah kami bebas corona. Sebetulnya tidak ada yang bisa menyatakan bebas corona. Ya, jadi kami bekerja sama dengan DKI. Karena DKI sudah punya posko, kami siap kapanpun DKI akan kontak ke kami. Jadi poskonya ada di DKI. Jadi nggak perlu sini untuk ngecek, nggak perlu sini dialihkan, disarankan untuk ke posko DKI. Iya, karena saya lihat sekarang masyarakat sudah mulai khawatir, terutama kantor-kantor ini. Kalau ada karyawannya pulang dari bepergian, diminta surat sehat, sehingga ini yang membuat mereka menjadi bingung dan datang ke kami, karena kami sampai hari ini sudah menangani sekitar 119 orang sehat yang hanya datang mau check up. Sampai saat ini sudah ada 119. Dari kemarin. Mulai tanggal 3 sampai tanggal 4 Maret. Ya, jadi sebetulnya masyarakat nggak usah panik, nggak usah khawatir. Kalau tidak ada gejala, jangan panik. Kalau ada gejala, silakan hubungi fasilitas kesehatan. Ibu izin saya Boy dari Radio Data. Ibu, kemarin saya hadir dalam konferensi pers dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dari IAKMI. Ada salah satu pernyataan yang mengatakan bahwa apabila kita tidak mempunyai riwayat kepergian luar negeri, khususnya negara-negara yang menjadi pusat penyebaran virus seperti China dan Jepang, atau kita tidak mempunyai riwayat kontak dengan warga negara asing, artinya masyarakat itu tidak perlu merasa khawatir kalau memiliki gejala-gejala seperti demam, flu dan seperti itu, apa gejala-gejala tertentu. Nah, saya ingin konfirmasi aja apakah pernyataan tersebut benar atau tidak, Bu? Terima kasih. Iya, itu pernyataan yang benar. Jadi yang kita harus hati-hati kalau kita datang dari negara terjangkit. Ya, negara terjangkit itu sampai saat ini berubah-ubah ya. Sampai saat ini 19 negara. Ya. Atau kontak erat dengan penderita yang sudah positif. Misalnya, ada pasien ini yang positif, kemudian kita pernah berkunjung, kita pernah kontak dengan orang tersebut, itu yang harus hati-hati. Tapi kalau kita misalnya bertemu dengan orang Korea, bertemu dengan orang Jepang, tapi yang sehat ada di Indonesia, sebetulnya nggak usah takut. Ini kan orang sehat yang kita ketemu. Masyarakat kita sekarang panik. Saya ketemu dengan orang Jepang, itu orang Jepangnya sehat, kitanya pun tidak ada gejala, harusnya nggak usah takut. Yang ditakutkan adalah kita kontak dengan penderita positif atau kita baru datang di negara yang terjangkit. Negara yang ada COVID positif itu kurang lebih ada 80 negara. Tapi yang disebut terjangkit kan hanya sampai saat ini, mungkin berubah ya nanti ya, 19 negara. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ya. Karena di Jakarta ada positif, kemudian semua pada takut. Kalau kita tidak kontak erat dengan yang positif, harusnya kita nggak usah panik. Ya, yang penting kita harus ingat, kita harus jangan lupa, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur Umum, kita sering cuci tangan. Cuci tangannya bagaimana? Tadi sudah dikasih tahu mencuci tangannya. Konsumsi makanan yang sehat. Ya, perilaku
hidup sehat yang penting saat ini. Tujuannya apa? Supaya daya tahan tubuh kita baik. Itu yang penting. Wow, wow. Ini seperti masalah. Pengawasan dan suspek itu apa sih? Nah, ini menegaskan aja. Kita tidak menggunakan kata suspek, kita menggunakan kata pasien dalam pemantauan. Nah, pasien dalam pemantauan ini, pasien mempunyai gejala. Gejalanya yaitu demam, batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, atau pasien itu setelah dilakukan pemeriksaan foto ronsen dada ditemukan ada infeksi saluran nafas yang terjangkit dalam pemantauan, pengawasan. Wow, wow. Ya. Ini seperti Kalau orang masalah. dalam pemantauan biasanya dengan gejala yang ringan, batuk atau sakit tenggorokan, ada demam, tapi tidak kontak erat dengan penderita positif, dan di foto ronsennya tidak ada kelainan. Ini yang kita sebut orang dalam pemantauan, ya, PDP dan ODP. Ya, bedanya Good. kontak, kemudian gejalanya lebih berat sedikit dibandingkan dengan pemantauan. Tanggung biaya itu berlakunya sejak kapan? Maksudnya peraturan itu berlakunya sejak kapan? Soalnya beberapa waktu lalu saya juga dapat bahwa ada yang periksa itu masih diminta biaya seperti itu. Ya, ini